Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah kerajaan yang jauh, terdapat sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan angin. Hutan ini dikelilingi oleh teka-teki, dan cerita misterius yang menarik perhatian banyak orang. Konon, hutan ini dipercaya memiliki misteri yang belum terungkap, dan angin mistis yang bisa berbicara, dan dapat memberi petunjuk kepada misteri di dalam hutan ini, bagi mereka yang mendengarkannya, dengan hati terbuka. Salah satu penduduk kerajaan yang paling penasaran adalah Abu Nawas, seorang pria cerdas dan pemberani, yang selalu mencari petualangan baru. Ia telah mendengar banyak cerita tentang hutan angin, dan misterinya yang belum terungkap. Karena rasa penasaran akan misterinya yang belum terungkap, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menguji keberaniannya. Dengan penuh semangat dan berbekal keberanian, Abu Nawas memutuskan untuk mencoba menjelajahi hutan angin. Saat tiba di hutan angin, ia pun masuk ke dalam hutan angin. Begitu masuk, ia merasakan udara yang berbeda, seakan-akan angin di hutan ini memiliki kekuatan yang tak biasa. Di tengah hutan, Abu Nawas mulai mendengarkan dengan seksama suara angin yang berbisik. Ia merasa ada pesan-pesan tersembunyi yang ingin diberitahukan oleh hutan ini. Malam pun tiba, dan Abu Nawas memutuskan untuk mendirikan perkemahan di dalam hutan. Saat duduk di depan api unggun, ia terus mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Tiba-tiba, angin mulai berbisik dengan suara lembut, memberikan petunjuk tentang arah yang harus diambil di dalam hutan ini. Abu Nawas menyimak dengan teliti, dan menghormati bisikan angin itu sebagai panduan berharga. Begitulah, malam itu berlalu dengan Abu Nawas membiarkan bisikan angin menjadi teman dan pemandu setianya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang istimewa di dalam hutan angin, dan bertekad untuk terus menjelajah lebih jauh untuk mengungkap misterinya. Ini adalah awal dari petualangan menarik Abu Nawas di dalam hutan angin. Ia merasa semakin yakin bahwa keberanian dan ketekunannya akan membawanya pada penemuan yang akan mengubah hidupnya dan mungkin seluruh kerajaan. Setelah malam yang penuh dengan bisikan angin misterius di dalam hutan angin, Abu Nawas terbangun dengan semangat yang tak terpecahkan. Ia merasa bahwa ada petualangan besar yang menantinya di dalam hutan ini. Dengan panduan bisikan angin yang pertama, Abu Nawas memutuskan untuk memulai perjalanan mendalam ke dalam hutan. Ia mengikuti jejak lembut angin, dan merasa bahwa hutan ini memiliki rahasia yang begitu besar. Saat ia terus menjelajah, bisikan angin terus menyertainya. Mereka memberinya petunjuk tentang tanaman-tanaman obat, yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dan tempat-tempat tersembunyi, yang menyimpan harta karun alamiah. Namun, semakin jauh Abu Nawas menjelajah, semakin kompleks juga misteri yang dihadapinya. Ia menemukan reruntuhan kuno yang tersembunyi di dalam hutan, dan sepertinya reruntuhan tersebut adalah kunci dari misteri yang terus dikejarnya. Saat Abu Nawas menjelajahi reruntuhan tersebut, bisikan angin berbicara lebih keras dan lebih bersemangat. Mereka memberinya petunjuk yang lebih rinci tentang cara mengungkapkan rahasia yang ada di dalam reruntuhan. Namun, di tengah perjalanan ini, Abu Nawas menemui beberapa rintangan besar dan bahaya yang menghadangnya. Ia harus menggunakan kecerdasannya untuk melewati ujian-ujian ini, dan terus berusaha mengungkap rahasia yang ada. Abu Nawas semakin dekat dengan jawaban atas misteri hutan angin, tetapi juga semakin penuh dengan pertanyaan. Ia terus menjelajah dengan harapan bahwa ia akan mengungkap kebenaran yang luar biasa di balik hutan angin, dan bisikan angin mistis yang menjadi panduannya. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya melalui reruntuhan kuno di dalam hutan angin. Reruntuhan tersebut terlihat seperti saksi bisu dari masa lalu, yang kini menyimpan rahasia besar. Di dalam reruntuhan, Abu Nawas menemukan dinding-dinding yang dipenuhi dengan ukiran aneh dan simbol-simbol kuno. Ia merasa bahwa dinding-dinding ini menyimpan kisah-kisah yang sangat penting, tetapi ia tidak dapat membacanya dengan jelas. Namun, bisikan angin terus membimbingnya. Mereka memberinya petunjuk tentang bagaimana memecahkan teka-teki di dalam reruntuhan tersebut.
Abu Nawas dengan teliti memeriksa setiap sudut, dan mencoba memahami pesan-pesan yang tersembunyi di balik ukiran-ukiran itu. Saat matahari terbenam dan cahaya mulai memudar, Abu Nawas menemukan ruangan tersembunyi di dalam reruntuhan. Ruangan ini dipenuhi dengan artefak kuno, seperti perhiasan dan patung-patung, dari zaman yang telah berlalu. Namun, di tengah ruangan, Abu Nawas menemukan sebuah prasasti yang tampak sangat penting. Prasasti ini tampaknya merupakan kunci untuk memahami rahasia besar yang tersimpan di dalam reruntuhan tersebut. Namun, seiring dengan penemuan yang menggembirakan ini, Abu Nawas juga menyadari bahwa tantangan yang lebih besar masih menantinya di dalam hutan angin. Ia merasa bahwa ia harus terus maju dan mencari jawaban akhir dari misteri yang begitu besar ini. Abu Nawas memegang prasasti kuno dengan penuh harapan dan tekad. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran besar yang akan mengubah hidupnya dan mungkin seluruh kerajaan. Abu Nawas memegang prasasti kuno dengan hati-hati. Prasasti ini tampaknya menjadi kunci untuk memahami rahasia besar di dalam reruntuhan tersebut. Namun, teka-teki yang tertulis di dalamnya adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipecahkan. Abu Nawas duduk di tengah ruangan, memeriksa setiap simbol dan aksara di prasasti dengan cermat. Ia merasa bahwa setiap aksara memiliki makna dan pesan tersendiri, dan ia harus mengerti semuanya dengan bijak. Selama berjam-jam, Abu Nawas memusatkan pikirannya sepenuhnya untuk memecahkan teka-teki prasasti. Ia merenungkan setiap kemungkinan arti, dan mencoba memahami hubungan antara simbol-simbol yang ada. Bisikan angin terus menyertainya, memberinya semangat dan dorongan untuk terus maju. Mereka mengingatkan Abu Nawas bahwa jawaban terletak di dalam pemahaman dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Suatu hari, ketika matahari mulai terbenam dan warna senja memenuhi ruangan, Abu Nawas tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting. Ia mengerti arti sebenarnya dari prasasti tersebut dan memahami pesan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dengan hati yang berdebar, Abu Nawas mengikuti petunjuk dari prasasti, dan memulai langkah selanjutnya dari petualangannya. Ia yakin bahwa ia semakin mendekati kebenaran besar, yang akan mengubah takdirnya. Abu Nawas meninggalkan ruangan kuno dengan langkah mantap. Ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar, masih menantinya di dalam hutan angin, tetapi ia merasa semakin yakin, bahwa ia adalah orang yang tepat untuk mengungkap misteri ini. Abu Nawas mengikuti petunjuk yang diberikan oleh prasasti kuno dan bisikan angin. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya lebih dalam, ke dalam misteri hutan angin. Perjalanan Abu Nawas membawanya ke sebuah lorong yang semakin sempit, dan terasa semakin gelap. Saat ia terus berjalan, ia merasa bahwa ada kehadiran aneh di sekitarnya. Suara-suara aneh dan cahaya samar-samar muncul, menandakan bahwa ada makhluk gaib di sekitar. Tiba-tiba, makhluk gaib muncul di depan Abu Nawas. Makhluk ini memiliki penampilan yang begitu aneh dan menakutkan, tetapi Abu Nawas tidak merasa takut. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk pertarungan ini dengan bijaksana. Makhluk gaib tersebut menantang Abu Nawas untuk ujian. Ia harus menjawab serangkaian pertanyaan yang sangat sulit, dan melewati serangkaian ujian fisik yang mencoba keberaniannya. Abu Nawas dengan bijak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi ujian-ujian fisik yang sulit. Makhluk gaib tersebut semakin terkesan oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Akhirnya, setelah serangkaian ujian yang panjang dan melelahkan, Abu Nawas berhasil mengalahkan makhluk gaib tersebut. Makhluk itu mengakui keberanian dan kebijaksanaan Abu Nawas, dan memberinya izin untuk melanjutkan perjalanannya lebih dalam, ke dalam hutan angin. Dengan penuh semangat, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, dan merasa semakin dekat dengan mengungkap rahasia besar di dalam hutan ini. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan dan keberanian adalah kunci untuk menghadapi rintangan yang muncul di depannya. Abu Nawas yang terus maju dalam petualangannya, siap menghadapi apapun yang menunggu di dalam hutan angin, dan yakin bahwa ia adalah orang yang tepat untuk mengungkap misteri ini. Setelah berhasil mengalahkan makhluk gaib, Abu Nawas terus melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan angin.
Ia merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari, tetapi juga menyadari bahwa tantangan terbesar mungkin masih menantinya. Saat ia menjelajah lebih dalam ke dalam hutan, ia tiba di sebuah persimpangan jalan yang mengarah pada dua jalan yang berbeda. Setiap jalan tampaknya sama pentingnya dan misteriusnya, tetapi Abu Nawas harus memilih satu jalan untuk melanjutkan petualangannya. Ini adalah momen keputusan yang sangat penting. Abu Nawas duduk di persimpangan tersebut, merenungkan pilihan-pilihan yang ada di depannya. Ia merasa bahwa pilihan ini akan sangat mempengaruhi akhir dari petualangan ini. Bisikan angin terus memberinya panduan, tetapi mereka tidak memberi petunjuk langsung tentang jalan mana yang harus dipilih. Mereka memberinya kebijaksanaan untuk membuat keputusan dengan bijak. Setelah pertimbangan yang matang, Abu Nawas akhirnya memilih salah satu jalan. Ia merasa bahwa jalan ini memiliki daya tarik yang khusus, dan ia merasa yakin dengan pilihannya. Dengan keputusan yang telah dibuat, Abu Nawas melanjutkan perjalanan di jalan yang telah ia pilih. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang sangat penting, dan ia berharap bahwa ia telah memilih dengan benar. Abu Nawas menjelajah lebih dalam ke dalam hutan angin, siap menghadapi apapun yang mungkin ada di depannya. Ia menyadari bahwa keberanian dan kebijaksanaannya adalah kunci untuk menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam hutan ini. Setelah membuat keputusan penting di persimpangan jalan, Abu Nawas terus melanjutkan perjalanan di dalam hutan angin. Ia merasa semakin dekat dengan rahasia besar yang telah menghantui pikirannya sejak awal. Saat ia terus menjelajah, bisikan angin terus menyertai dan memberinya petunjuk tentang arah yang benar. Abu Nawas mempercayai intuisi dan kebijaksanaannya sendiri, dan ia tahu bahwa ia akan mengungkap rahasia ini pada waktunya. Akhirnya, perjalanan Abu Nawas membawanya ke sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Gua ini terasa seperti tempat khusus yang penuh dengan aura magis dan keajaiban. Di dalam gua, Abu Nawas menemukan sebuah peti ajaib yang terbuat dari batu kuno yang bersinar. Peti ini adalah penutup dari rahasia besar yang selama ini ia cari. Ia merasa bahwa peti ini berisi jawaban-jawaban yang ia cari selama ini. Namun, peti itu terkunci rapat, dan Abu Nawas tahu bahwa ia membutuhkan kunci khusus untuk membukanya. Ia merasa bahwa kunci ini mungkin tersembunyi di dalam gua itu sendiri. Dengan tekad dan keberanian, Abu Nawas menjelajahi setiap sudut gua dan mencari tahu petunjuk tentang kunci tersebut. Bisikan angin memberinya semangat, memandunya melalui lorong-lorong gelap dan terowongan-terowongan sempit. Gua ini dipenuhi dengan aura magis yang kuat, dan Abu Nawas merasa bahwa inilah tempat yang menyimpan rahasia besar yang selama ini ia cari. Ketika Abu Nawas lebih dalam memasuki gua, ia merasa bahwa ada kehadiran aneh di sekelilingnya. Cahaya samar-samar memantul di dinding-dinding batu gua, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Ia tahu bahwa ini adalah gua yang dianggap sebagai rumah bagi roh jahat. Tidak lama setelah masuk, Abu Nawas mulai merasakan kehadiran yang mengganggu. Roh jahat yang menghuni gua tersebut mulai muncul di depannya. Makhluk itu memiliki penampilan yang mengerikan dan aura yang menakutkan. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk pertarungan melawan roh jahat ini dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar yang harus ia hadapi untuk melanjutkan pencarian kunci. Roh jahat itu mulai mengeluarkan serangan-serangan kuat, tetapi Abu Nawas menggunakan kecepatan dan kecerdikannya untuk menghindari mereka. Ia mencoba mencari celah untuk menyerang balik dan melemahkan roh jahat tersebut. Saat pertarungan berlanjut, Abu Nawas mulai memahami kelemahan roh jahat tersebut. Ia menemukan cara untuk mengalahkannya dengan bijak, menggunakan kecerdasannya untuk menemukan strategi yang tepat. Akhirnya, setelah pertarungan yang sengit, Abu Nawas berhasil mengalahkan roh jahat tersebut. Makhluk itu menghilang, meninggalkan gua dalam keheningan. Abu Nawas merasa lega dan puas dengan kemenangannya. Dengan hati berdebar, Abu Nawas melanjutkan pencariannya di dalam gua. Ia yakin bahwa kunci yang ia cari harus berada di tempat ini.
Dengan penuh tekad, ia melanjutkan perjalanannya di dalam gua yang penuh misteri ini. Kemenangan atas roh jahat ini menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan Abu Nawas di hutan angin. Ia menyadari bahwa keberanian dan kecerdasannya adalah senjata terbesarnya, dan bahwa ia mampu menghadapi bahaya apapun yang mungkin muncul di depannya. Akhirnya, setelah mencari dengan tekun, Abu Nawas menemukan kunci yang cocok untuk membuka peti ajaib itu. Dengan hati berdebar, ia membuka peti itu, dan menemukan apa yang ada di dalamnya. Dengan rahasia besar yang terungkap di depan mata Abu Nawas, ia merasa terpana oleh apa yang ia temukan, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia telah berhasil mengungkap misteri besar dari hutan angin. Dengan hati penuh kegembiraan dan penasaran, Abu Nawas membuka peti ajaib yang telah ia temukan di dalam gua. Di dalamnya, ia menemukan selembar pergamen kuno yang berisi aksara-aksara yang begitu indah dan penuh makna. Abu Nawas membaca dengan hati-hati, memperhatikan setiap kata dan frasa. Ia menyadari bahwa pergamen ini berisi pengetahuan kuno yang sangat berharga, dan mungkin juga memiliki kekuatan yang besar. Bisikan angin juga terdengar lebih jelas dari sebelumnya, memberinya petunjuk tentang bagaimana memahami dan menggunakan pengetahuan yang ia temukan. Mereka memberinya nasihat untuk membagikan kebijaksanaan ini dengan bijak kepada orang-orang di kerajaannya. Abu Nawas merasa terhormat dan bertanggung jawab untuk menyebarkan kebijaksanaan ini. Ia tahu bahwa ini adalah suatu anugerah besar, dan ia berjanji untuk menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan semua orang. Dengan pergamen kuno di tangannya, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya keluar dari gua dan kembali ke dalam hutan. Ia merasa bahwa ia telah berhasil menyelesaikan misinya dan membawa pulang harta karun pengetahuan kuno. Saat ia kembali ke kerajaannya, Abu Nawas berbagi kebijaksanaan yang ia temukan dengan rakyatnya. Mereka semua terinspirasi oleh kata-kata bijaknya, dan memandang Abu Nawas sebagai teladan yang bijak dan pemberani. Dari saat itu, Abu Nawas terus memimpin dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya. Ia membawa kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya, dan menjadi pahlawan yang dihormati di seluruh kerajaan. Abu Nawas yang telah berhasil menyelesaikan petualangannya di hutan angin, dan membawa pulang harta karun kebijaksanaan. Ia akan diingat sebagai orang yang membawa cahaya dan kebijaksanaan bagi kerajaannya, dan kisahnya akan dikenang selamanya. Demikianlah kisah Abu Nawas dan bisikan angin mistis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.